Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekopinda Kota Cilegon menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Guru Sejahtera Citangkil Cilegon. Acara ini berlangsung hari Sabtu 18 Januari 2025. Provinsi Wakil Saudari Wadasini Amri Wahyu dan Amri Isani Jakobu Kowi Sejahtera Citangkil yang pada hari ini mengambil tema Koperasi Berjaya Anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulana MM, betul ya Pak ya? Udah jelas ya. Yang saya hormati saudara jajaran, yang saya hormati Kepala Dinas, mudah-mudahan nanti insyaallah banyak ya. Amin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon atau yang mewakili Bapak Seplis, iya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, alhamdulillah pengawas SMA juga hadir ya Pak ya. Iya, Bapak Haji Mufti, alhamdulillah hadir selalu setia di koperasi kita. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah, dewan guru, yang semuanya ini tergabung dalam Koperasi Guru Sejahtera Kecamatan Citangkil. Wabil khusus untuk pengurus koperasi dan juga BP yang selalu semangat untuk memajukan koperasi kami melalui pendidikan atau pelatihan. Dan juga saya lihat Bu, Bapak Kadis ketika langsung duduk di depan ada buku rakyat laporan, langsung dipegang, langsung lihat, luar biasa ya, betul sekali. Nah Bapak Ibu, ini udah diterima kan? Kira-kira seperti Pak Kadis lah ya ketika menerima
Rapat tahunan jadi hiburan. Anggota hadir terus di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMK, Bapak Haji Muhyiddin, orang tua saya, kakak saya sekaligus semua, yang saya hormati Ketua Koperasi Guru Sejahtera Cipagil, sekaligus juga Ketua K3S Kecamatan Cipagil, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cipagil Bapak Maseh, sekaligus tuan rumah dari penyelenggaraan rapat koperasi hari ini. Dan yang saya banggakan ini Bapak Ibu pengawas dan pengawas Cilegon juga dari Kemenang hadir. Tahu berapa ya selaku PRT BTP waktu itu, dan memang Citangkil ini memang kokoh. Citangkil ini memang luar biasa. Ciri Pak, karena beberapa kali juga saya rapat, ada satu ciri khas di Citangkil itu. Kalau habis rapat akhir tahun itu ujungnya titik. Ada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji DDS Maulana MM dipersilakan. Alhamdulillah, bismillah, kita masih diberikan nikmat sehat, dapat luang waktu bisa bertemu di SD 14, SD 14. Tadi karena Ibu pantun, jadi saya juga diawali pantun, boleh ya? Air beriak tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami mengucapkan salam kepada ibu bapak yang cantik dan ganteng. Yang satu lagi, nanti aja Pak, nanti kan ibu tadi ada Ramon juga ya, tiba-tiba ada pantun saya Ramon juga. Yang kami hormati Ibu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Ketua Koperasi, pengawas koperasi, serta keseluruhan koperasi yang ada di sini, Ibu Komisaris PDAM, yang saya hormati, Ibu serta anggota koperasi yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu, ke ibu-ibu. Ibu-ibu punya perusahaan nggak Bu? Apa Bu? Perusahaan ada badan hukum itu adalah perusahaan sama dengan PT kedudukannya Bu. Kalau PT itu pemegang sahamnya, jadi sebetulnya pemegang saham pemilik PT itu. Kalau pemilik koperasi itu disebutnya anggota. Jadi ibu bapak di sini sebagai pemilik koperasi. Jadi yang punya perusahaan yaitu koperasi. Yang asetnya sudah 4 miliar. Alhamdulillah. Tadi keren gue nih. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dinasri. Simpanan wajibnya udah 3 miliar. 3 miliar itu Bu, kalau melintasi dulu berapa Bu? Banyak kan ya? Jadi ini cukup luar biasa, sudah termasuk koperasi yang baik lah. Ya, jadi betul kata Ibu Ketua. Jadi pada hari ini adalah kalau di pusat sebagai rapat umum pemegang saham. Nah kalau ini rapat anggota koperasi tahunan. Bentuk pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas koperasi kepada anggota sebagai pemilik koperasinya. Makanya tadi Bu Ketua sudah menyampaikan kalau ada laporan ini jangan belakangnya yang dibaca Bu,
lampirannya yang pertama kali bukan lampirannya yang dibuka itu ya. Kalau dalamnya kan apa? Misalnya usahanya apa, terus gimana pengembangannya, terus misalnya kaitan dengan usaha promosi seperti apa. Nah ini kadang-kadang anggota itu yang membaca ini lampirannya. Tapi ini tidak hanya di koperasi ini Pak, sama koperasi juga sama. Meskipun segitu banyak apa yang ditutup pasti yang keharuan lainnya. Ada nggak tuh SOP-nya berapa? Yang melaksanakan RAT di bulan Januari. Terus pertama gimana? Jarang-jarang nih koperasi yang melaksanakan RAT di bulan Januari. Tahun kemarin saya pernah ada koperasi perusahaan Kompas melaksanakan RAT tanggal 4 2025 sudah melaksanakan RAT. Terus saya ingin tahu ibu ini badan hukumnya sudah ada di bawah itu ya? Terakhir kapan ya Pak? Badan hukumnya? Nah, itu namanya koperasi apa Bu? Sebutannya Bu? Konsumen. Ini saya tahu nih pas kata di sini pasti apa? Karena dia pengurus Dekopinda juga sama Pak itu. Koperasi konsumen. Jadi koperasi itu ada 5 jenis Bu. Bukan kelamin ya, 5 jenis koperasi ya. Ada 5 jenis. 1 koperasi jasa, 2 koperasi produsen seperti koperasi susu ya, KPBS, segala macam. Terus ada koperasi pemasaran, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen. Jadi koperasi guru ini namanya koperasi konsumen. Berarti kalau koperasi konsumen itu yang ditransaksikan dengan anggota apa Bu? Barang. Barang siapa? Mulai tahun ini Bu, karena jenisnya ini jenis konsumen. Jadi harus ada minimal ada toko koperasi ada usaha konsumennya. Nah terus ini ada kabar apa ya? Kabar menyedihkan tapi menyenangkan juga. Ini koperasi Citandur ini setelah ke data koperasi ini termasuk ke data yang memang dibinanya oleh provinsi Banten ODS. Karena apa? Karena anggota atau pengurusnya ada yang berdomisili di 2 wilayah kabupaten kota, mungkin ada yang rumahnya di Serang, di Cilegon. Itu ternyata dari hasil dicek kami itu termasuk koperasi yang memang kewenangannya ada di provinsi Banten. Ibu kemarin pernah kedatangan dari PT Surveyor Indonesia Bu? Ibu ada ya? Itu ya yang dari verifikasi usaha koperasi. Nah ya kalau sebelum sama open loop hasil verifikasinya koperasi Citandur ini termasuk koperasi yang aspeknya itu apa? Open loop. Open loop. Kalau open loop itu istilahnya gini. Jadi koperasi ini melayani juga non anggota. Nah ini jadi dari anggota apa yang melayani juga transaksi dengan anggota. Nah ini makanya hasil verifikasinya itu koperasi guru Citandur itu masuk ke open loop. Kalau open loop berarti nanti pengawasannya bukan dari dinas tapi dari OJK. Kalau OJK yang meriksa berarti nanti pengurus pengawasnya harus di fit and proper, harus punya sertifikasi simpan pinjam. Terus nanti pengelolanya manajernya harus mempunyai sertifikasi simpan pinjam. Nah, tapi ini baru verifikasi. Itu apa sih masalahnya kok bisa jadi open loop? Jadi ada 3 aspek yang dinilai. 1 keanggotaan, kedua kaitan dengan pola usaha, dan ketiga pembiayaan. Ini yang menjadi open loop itu adalah keanggotaan. Jadi seolah-olah anggota koperasi ini ada yang bukan anggota tapi dilayani. Tidak ada Pak. Tidak melayani non anggota.
Ya, jadi nanti kita bisa apa namanya bisa verifikasi lagi Bu nanti. Jadi sebenarnya gini, dulu yang bertanya itu dari PTS itu jawabannya seperti apa ini misalnya? Yang mencirikan anggota koperasi apa? Bukti bahwa dia itu anggota koperasi. Apa Bu? Coba. Betul Bu. Simpanan wajib yang mencirikan bahwa dia itu anggota koperasi. Berarti harus rutin membayar simpanan wajib. Mungkin di daftar anggota ini ada tercatat di buku anggota tapi dia tidak menyimpan simpanan wajib. Seolah-olah itu bukan anggota koperasi tapi dilayani oleh koperasi. Nah makanya ada kan misalnya gitu yang betul ya, yang seperti di koperasi kami juga Bu sama Bu, di koperasi Pemda juga sama, itu masuk ke open loop. Salah satunya adalah anggota. Nah pas saya cek ternyata ada anggota yang pensiun belum kami keluarkan dari daftar anggota. Karena kan yang pensiun itu simpanannya masih ada, tapi dia tidak store simpanan wajib. Nah, itu harus dikeluarkan dari daftar buku anggota. Kalau sudah dikeluarkan berarti itu masuk ke close group. Ya, nah, jadi ya betul. Yang sudah pensiun kalau bisa memang dipisahkan datanya. Itu tidak masuk ke daftar anggota. Itu juga yang akan kami lakukan di koperasi pegawai kami Bu. Kalau kami memang jadi anggota koperasi yang terdaftar di buku hidup anggota. Nah ini sebagai informasi karena kalau sudah diawasi oleh OJK juga sama dengan perbankan. Semuanya akan lebih lagi lah. Saya juga informasikan ini 4 miliar Bu ya. Sebentar lagi 5 miliar. Persiapan saja kalau nanti sudah 5 miliar itu ada kewajiban untuk diaudit oleh kantor akuntan publik. Terus nanti Ibu juga nanti ada di uji kompetensi Bu kaitan dengan pengelolaan simpan pinjam. Karena dana yang dikelola sudah besar, berarti pengurusnya dan pengawasnya harus mempunyai kompetensi di bidang simpan pinjam atau keuangan atau perbankan. Nah, nanti kita ada kompetensinya. Selanjutnya kami juga ini bagus nih Bu tanya cukup mengadakan pendidikan koperasi. Itu salah satu penilaian kesehatan koperasi adalah pendidikan koperasi. Jadi itu menjadi wajib hukumnya setiap koperasi itu melatih anggotanya. Jadi ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang namanya prinsip koperasi itu. Prinsip koperasi ada berapa? Ada 7. Saya yakin pengurus pengawas sudah hafal semuanya. 7 prinsip koperasi. Kenapa? Karena kalau nanti pengurus pengawas diseleksi di fit and proper minimal 7 prinsip koperasi harus sudah hafal. Karena prinsip itulah yang membedakan pengelolaan koperasi dengan badan usaha lainnya atau PT. Nah kalau saya tanya misalnya pengurus pengawas 7 prinsip itu masih dulu Citangkil, Bina Sejahtera, itu ya. Ya. Kami buka dengan bismillah. Makan mangga dicampur nasi. Adanya di dalam 7. Karena Bu, di dalam 7 ada. Bangga berkoperasi Indonesia maju. Terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillah sudah liputan kami di Kopinda Kota Cilegon menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Guru Sejahtera Citangkil Kota Cilegon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Salam koperasi.